Puji Tuhan, Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Terlebih dahulu kita akan membuka dalam Yohanes. Dalam Yohanes 8 ayatnya yang ke-1 sampai 11. Saya akan bacakan. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di Bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah. Lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini telah tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit dan berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu dan tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Puji nama Tuhan. Dikatakan dalam bagian ini atau dalam ayat ini, Yohanes 8 1 sampai 11 ini, bahwa ada seorang kedapatan perempuan sedang atau telah berbuat zina. Kita melihat tokohnya, para ahli Taurat dan orang Farisi menghadapkan perempuan ini kepada Yesus. Tetapi di balik semuanya itu ada tujuan tertentu orang Farisi tersebut. Ada maksud untuk mencoba Yesus dalam menghadapi situasi yang seperti itu. Sebab mereka punya dalih bahwa di kitab Musa, orang-orang yang seperti inilah yang harus dihukum. Tetapi tanpa sadar mereka juga tidak jauh lebih baik daripada perempuan itu. Maka saya akan menuliskan judul pada malam hari ini, Kasih Mengalirkan Pengampunan. Kasih mengalirkan pengampunan, membereskan masalah dengan kasih. Lalu yang menjadi pertanyaan kita sebagai umat Kristiani yang sekarang ini, yang hidup di zaman ini, bagaimanakah caranya kita menghadapi atau menyelesaikan masalah tersebut kalau ada di antara kita atau di antara keluarga kita, dengan kasih tanpa merugikan yang lain, dengan tanpa menghakimi yang lain. Maka kita akan melihat ada dua konteks yang perlu kita perhatikan. Mari kita lihat dua pendekatan yang sangat berbeda dalam menyelesaikan masalah. Yaitu kita akan melihat yang pertama adalah pendekatan duniawi oleh orang-orang Farisi atau ahli-ahli Taurat. Kita akan melihat dalam ayatnya 1-5 bagaimana mereka
menyelesaikan masalah tersebut ketika mereka sedang menghadapi atau mengalami yang namanya masalah. Mereka seakan-akan orang yang paling benar, dikuasai oleh sifat yang menuduh. Sebab kita tahu betul bahwa ketika perempuan berzina, tidak mungkin ada orang Farisi tersebut di tempat yang di situ. Kalaupun ada, orang yang berzina itu tidak akan berzina. Ya. Munafik dan menyelewengkan firman Tuhan. Mengapa demikian? Kalau kita menyadari kehidupan kita, kita tidak perlu ungkapkan, tapi kita tidak bisa mengklaim diri kita bahwa kita lebih benar daripada seseorang yang telah berbuat salah. Dan menyelewengkan kebenaran firman, tidak tahu dia bahwa kasihilah sesamamu. Mereka tidak memiliki kasih. Seandainya kita punya teman yang mungkin maaf, dia melakukan kesalahan. Baik itu dalam dunia pekerjaan, baik itu dalam segala hal aspeknya. Kita harus menyelesaikan dengan kasih. Para Farisi dan ahli Taurat telah menunjukkan sifat yang menghakimi perempuan itu dengan cara yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Karena mereka menggunakan cara-cara yang sepihak dalam menghukum perempuan yang dianggap berzina. Kalau kita melihat poin yang kedua adalah pendekatan kasih oleh Yesus. Kita akan melihat dalam ayat 6 sampai yang ke-11. Mengampuni lebih penting daripada menghakimi. Itu poinnya. Mengampuni lebih penting daripada menghakimi. Artinya menekankan kesopanan dan menghargai harkat martabat seseorang atau sesama atau perempuan tersebut. Berkomunikasi secara pribadi untuk membangun kepercayaan diri. Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11 bagaimana Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan itu, kita akan melihat ayat yang ke-10, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak ada seorang pun yang menghukum engkau. Jawabnya, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seperti itu juga dalam kehidupan kita. Ketika kita menghadapi yang namanya masalah yang mungkin dalam pandangan kita mungkin tidak bisa diampuni. Karena di pandangan orang Farisi, dosa perzinahan udah paten hukumnya dalam kitab Taurat. Kalau dalam kitab Musa kita tahu betul bahwa yang berzina itu ya dihukum mati. Tuhan Yesus juga memberi tugas bagi kita. Bagi kita orang yang berdosa, jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Ketika kita sudah jatuh, ketika kita sudah mengalami yang namanya masalah pencobaan yang dalam kehidupan kita sehari terjadi masalah-masalah yang mungkin memang tidak dimaafkan, orang yang tidak dimaafkan. Kalau kita melihat Tuhan tidak memaafkan kita, tetapi seakan-akan itu hanya pikiran kita. Tapi ingat betul bahwa Tuhan juga mengampuni kita-kita ini. Tuhan mengampuni kita-kita ini. Mengapa? Kalau kita melihat dalam ayat yang ke-11, jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita sudah menyadari betul bahwa, wah Tuhan, saya berbuat dosa lagi. Saya sudah, sebenarnya udah gak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tapi tolong ampuni saya. Tuhan memberi tugas pada kita. Oke, saya mengampuni kamu. Tetapi dengan catatan, jangan ulangi lagi. Jangan ulangin lagi. Poin yang ketiga adalah pembelajaran yang kita boleh ambil. Pembelajaran bagi kita, mana yang kita pilih? Poin yang ke-1 apa? Poin yang kedua. Poin yang ke-1 adalah bagaimana cara orang-orang Farisi menghakimi orang yang berdosa. Poin yang kedua, bagaimana cara Yesus tanpa menghakimi dan dia bisa dikatakan bahwa dia menutupi kita, dosa-dosa kita. Mengapa demikian? Karena dia berbicara terus terang bagi kita
tidak di hadapan umum. Begitu juga dengan kita. Ketika kita menegur seseorang, jangan di hadapan umum. Kalau bisa. Karena itu akan menurunkan kepercayaan diri seseorang. Nah, pembelajaran bagi kita, konteks yang sekarang ini, milikilah sifat yang mengasihi orang lain. Bukan menghakimi, apalagi suatu tuduhan yang tanpa dasar. Ketika kita menghadapi suatu masalah, tanyakan. Kalau dalam kepolisian ada yang namanya penyelidikan. Sebagai orang-orang yang ada dalam Tuhan, jangan serta-merta langsung menghakimi. Tapi tanyakan, klarifikasi sebelum menjatuhkan suatu hukuman atau denda. Menjauhi sifat menuduh orang lain. Seolah-olah diri sendiri yang paling benar. Rela berbicara dengan orang lain secara terbuka supaya masalah yang sebenarnya dapat dipecahkan. Dalam konteks kita masa kini, pendekatan kasihlah yang paling relevan dalam melayani sesama sebagai tubuh Kristus. Karena pendekatan ini sesuai dengan teladan yang poin yang kedua Tuhan Yesus ajarkan bagi kehidupan kita. Dia memberikan kita contoh-contoh bagaimana dalam menghadapi masalah. Jangan hakimi, jangan merasa diri orang yang paling benar, yang paling suci, yang tidak pernah berbuat salah. Karena kita tidak tahu takaran Tuhan seperti apa melihat kita. Yesus mengatakan, barang siapa di antara kamu tidak berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Tetapi kita lihat sebaliknya. Akan tetapi para pendakwa itu pergi mulai dari yang tua hingga yang seterusnya. Yang pada akhirnya tinggal Yesus saja dan perempuan itu yang tinggal. Dan Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi dengan catatan, jangan berbuat dosa lagi. Jangan berbuat dosa lagi. Jangan menyalibkan Tuhan untuk kedua kalinya. Barusan tadi saya mengalami yang namanya memang human error ya. Di lift, kebetulan saya teknisi, lift kita trouble, dan yang bikin trouble itu sebenarnya bisa dibilang saya sendiri. Karena tanpa saya perhatikan, saya main riset aja lift dan udah mati total. Udah mati total. Tanpa saya melihat kode yang mesti dikerjain. Nah, udah mati total dari jam 10 sampai jam 3 tadi. Dan saya katakan bahwa ya udah, mau gimana lagi, saya tadi seperti ini, saya lakukan yang ini. Dan tiba-tiba udah gak bisa dinyalain. Dan atasan saya datang, kebetulan atasan saya cukup kinerjanya cukup hebat lah. Dan dia tahu langsung, ini kamu perlu perhatiin yang seperti ini. Dan saya diajarin, ini RST-nya seperti ini, RS-nya nggak dapat, dan kenapa nggak bisa nyala liftnya? Ini. Dan ternyata itu satu pembelajaran bagi saya juga. Dan yang paling lega adalah, ya udah nggak apa-apa, udah memang dalam dunia pekerjaan pasti ada aja yang namanya human error lah, ya udahlah, kesalahan itu pasti ada aja. Dan saya tadi pagi udah puyeng aja, aduh Tuhan, baru pagi-pagi ini jam operasional udah ada masalah aja. Ya udah, akhirnya ya udah Tuhan, udah pasrah, mau gimana lagi gitu lah. Akhirnya lift kita udah nggak operasional lagi, kita tutup.
Jam 3 tadi atasan saya datang, langsung dicek sama dia, ya udah selesai. Dan dia bilang ya udah nggak masalah. Memang dalam dunia pekerjaan udah sebuah kesalahan itu ya memang sudah wajarnya adanya gitu. Dan hati ini lega. Kalau diampuni itu lega. Kalau dibilang itu udah nggak apa-apa, udah. Itu masalah, udahlah. Kalau bagaimanapun, sefatal apapun, kalau dibilang udah nggak perlu lu pikirin gitu. Udah enak. Sama Tuhan Yesus bilang dalam diri kita juga, udah dosa-dosa lu, gue udah ampuni, gue udah mati di atas kayu salib. Lu nggak perlu pikirin. Yang penting jangan ulangi. Yang penting lu taat sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditetapkan, sesuai dengan firman Tuhan. Ada buku petunjuk bagi lo nya. Sebagai orang Kristen kita perlu menunjukkan kasih Allah bagi orang yang tersisih, yang tertindas di tengah masyarakat, supaya mereka dapat menikmati sentuhan anugerah Injil. Itu salah satu poin kita dalam bermasyarakat. Kristus yang memulihkan dan membahagiakan manusia. Sebab kasih sebagai kebutuhan dasar dalam membangun suatu mutu kehidupan yang baik dan yang jadi berkat bagi semua orang. Karena Tuhan mengatakan dasar dari segala sesuatu adalah kasih. Kalau kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-13 mengatakan bahwa pengharapan dan iman, tapi yang terbesar adalah kasih. Sebagai orang Kristen, sebagai anak Tuhan, sudah sepatutnya, sudah sewajibnya, sudah seharusnya kita memiliki kasih tanpa pandang bulu. Kalau saya boleh cerita seperti tadi, bahkan orang yang di luar Kristen pun, atasan saya yang tidak di luar iman Kristen pun masih bisa mengasihi, masih bisa mengampuni, memaafkan. Ya udah, itu biasa dalam dunia pekerjaan. Apalagi kita sebagai orang yang percaya, yang ada dalam Tuhan. Ketika anakmu mungkin melakukan hal yang fatal, ajarin. Itu adalah tugas kita. Kasihilah dia, berikanlah dia pengertian supaya dia tidak mengulangi lagi. Begitu juga dengan kehidupan kita. Semoga Tuhan Roh Kudus memimpin kita dari sekarang sampai selama-lamanya.